wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 3 ya, masih buku ini 3B. Oke. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas sampai pembelajaran 2 ya. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 di halaman 11. Yang sudah ada bukunya dibuka halaman 11. Belajar. Tahu gimana caranya? Sudah? Dulu. Sudah Bapak enggak? Sudah Bapak terdengar? Nah, pada pembelajaran 3 kita akan membahas di muatan bahasa Indonesia dan matematika ya. Di SBDP karena ini mempelajari tentang musik dan alat musik maka tidak kita pelajari ya. Karena jelas larangannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, di muatan bahasa Indonesia menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar kita. Di tema 1 dan tema 2 kita sudah belajar ya. Bagaimana sih cara menemukan arti dari kata-kata yang baru kita temukan? Siapa tahu bagaimana caranya? Bagaimana cara mencari arti kata-kata yang baru kalian dengar? Bagaimana? Siapa yang tahu caranya? Mencarinya di mana? Di kamus. Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Jadi ketika kalian sudah membaca teks, wah ini artinya apa ya? Nah, setelah itu barulah kalian tulis atau kalian catat ya kata tersebut dan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di KBBI. Di halaman 11 dilihat, di situ ada contoh teks ya. Judulnya apa itu? Halaman 11 yang di kotak abu-abu. Ayo berlatih. Di sekitar. Kan, di buku halaman 11. Buku halaman 11. Ada teks judulnya apa itu? Benda di sekitar. Benda dari kertas. Sudah lihat belum yang ini nih? Tentang benda di sekitar. Ya. Benda dari kertas. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kertas. Misalnya buku tulis, pembungkus kado, tisu, amplop surat, poster, surat kabar, dan majalah. Kertas mempunyai sifat-sifat yang mudah menyerap air dan tinta. Ringan, mudah sobek, serta mudah terbakar. Kalian pernah nggak nyelupin tisu di dalam air? Pernah? Pernah. Kalau kalian lihat itu airnya cepat ya menyerap ke dalam tisu tersebut. Yang tadinya ada di bawah, pas kita celupkan ke tisu ke air tersebut naik ke permukaan tisu sampai ujung. Nah, itu salah satu sifat dari kertas, mudah menyerap air dan tinta. Nah, benda-benda dari kertas terbuat dengan memperhatikan sifat-sifat kertas. Nah, apa sih itu sifat-sifat? Nah, nanti kalian cari ya di kamus, apa sih sifat? Jenis-jenis kertas antara lain itu ada kertas karton. Sudah pernah lihat kertas karton? Pernah. Nah ya, kertas HVS dan kertas koran. Kertas HVS, siapa yang sudah pernah lihat kertas HVS? Yang biasa
yang biasa untuk print jadwal nih, kertas HVS ya. Dan kertas koran. Nah, kertas HVS ya biasa digunakan untuk buku tulis, kertas koran biasa digunakan untuk surat kabar. Jadi nama lain dari koran adalah surat kabar. Di sini ada yang masih nyimpen koran di rumahnya? Ada? Beda. Nggak ada ya, karena sekarang kebanyakan melihat berita bisa lewat internet ataupun bisa lewat TV atau lewat Google. Nah, bahan dasar pembuat kertas, siapa yang tahu? Kertas itu dibuat dari apa bahan dasarnya? Ayo, ada yang tahu kertas terbuat dari apa bahan dasarnya? Dari kayu, ya. Bahan dasar pembuat kertas adalah kayu. Jadi potongan-potongan kayu ini dipanaskan jadi seperti bubur. Nah, bubur ini disebut namanya apa? Pulp. Itu di paragraf ketiga ya, pulp. Nah, setelah menjadi pulp akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas melalui proses di pabrik pembuatan kertas. Nah, nanti tugas kalian adalah di bahasa Indonesia ini mencari kosakata, ya, mencari kosakata. Di halaman 15 ya. Nah, selanjutnya dibuka halaman 12, itu ada muatan matematika. Matematika, kemarin kita sudah bahas alat ukur panjang yang baku. Kemarin yang kita pelajari itu ada apa saja? Yang pertama? Ada penggaris. Penggaris. Yang kedua? Meteran. Ya, meteran kecil. Ya, yang keempat? Meteran besar. Meteran besar. Kalau penggaris itu biasanya dipakai untuk mengukur apa sih? Benda yang ukuran tidak. Nah, benda yang ukurannya tidak terlalu panjang ya, yang kecil. Kalau meteran pita, Panjang tuh. kalau meteran pita untuk mengukur bahan atau anggota tumbuh karena ikutnya. bisa untuk mengukur bahan kain atau mengukur anggota atau mengukur badan atau tubuh ya. Kalau meteran kecil, meteran terlalu kecil, biasanya dipakai oleh siapa? Tukang bangunan. Kalau meteran terlalu besar, sama ya, dipakai untuk tukang bangunan, tapi biasanya dipakai untuk mengukur tanah karena itu sangat panjang. Apa Tom? Tom? Ya, fahimna insya Allah ya. Nah, coba sekarang dibuka bukunya di halaman 16 tentang manfaat bermusyawarah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila keempat. Apa bunyi Pancasila keempat? Pancasila keempat bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan rakyat. Nah, ya itu. Jadi kemarin apa lambang sila keempat? Santai. Kepala banteng. Nah, jadi sila keempat ini adalah menjelaskan tentang bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah berkumpul ya
untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi setiap orang memberikan pendapat ya tentang pemecahan masalah tersebut. Nah, setelah setiap orang memberikan pendapat, maka kita musyawarahkan atau kita bicarakan bersama-sama untuk mengambil keputusan mana yang bagus cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ternyata pas ketika dalam musyawarah tersebut belum dapat hasilnya, maka kita melakukan apa kemarin? Melakukan mengadakan voting atau mengambil suara yang terbanyak seperti pemilihan ketua kelas ya. Siapa yang milih Wanu angkat tangan. Nah, yang banyak siapa nih? Siapa yang milih Baim angkat tangan. Siapa yang milih Yusuf angkat tangan. Nah, itu dinamakan voting. Maka suara terbanyak atau pemilih terbanyak dialah yang harus menjadi ketuanya. Itu adalah hasil dari Nah, bersawarah tersebut juga pun memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama apa manfaatnya? Baca. Melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua apa? Menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, sambil mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Ya, yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, ya itu jadi manfaat bermusyawarah itu banyak, ada 5 ya. Melatih kita untuk berani menyatakan pendapat, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Fahim Tom jami'an? Ayo, fahimna insya Allah. Nah, tugasnya adalah bahasa Indonesia di halaman 15. Dibuka halaman 15. 4.1. Keterampilan kinerja produk. Itu dikerjakan nomor 1 dan nomor 2 ya di buku tulis. Nomor 1 yaitu adalah mencari arti dari, ada 4 itu ya, dari proses, daur ulang, sampah, dan plastik. Cari kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau misalnya tidak ada, bisa download di Play Store, KBBI namanya ya. Setelah dicari artinya, nomor 2 itu adalah membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, itu bahasa Indonesia. Lalu tugas kedua yaitu adalah di halaman 16. Halaman 16. Ayo berlatih, itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sudah cukup. Nanti jika belum jelas, silakan ditonton videonya, diulangi di YouTube, nanti Bapak upload ya. Dan tugas-tugasnya juga di deskripsi video. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ya, sudah, setelah ini dilanjutkan dengan pelajarannya Umi Wahidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.